Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasanya ada lagi pertanyaan yang datang dari Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau bertanya, apa sih penyebab utama umat ini perpecahan? Apa sih penyebab utama umat ini perpecahan? Jadi dia mau bertanya, apa sih penyebab utama umat ini terjadi perpecahan? Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rahman, kita pasti jawab dengan ayat Quran, bukan dengan pendapat saya atau dengan pendapat orang tidak. Yang menjelaskan Allah ya lewat Rasulnya. Dan apa penyebab utama umat ini terjadi perpecahan? Begitu maksudnya. Untuk itu baiklah kita akan simak sebagaimana yang difirman Allah di dalam surah, kita lihat ya, di dalam surah Al-An'am. Allah berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah katakan, ini jalanku yang lurus, ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Kalau kamu mengikuti jalan yang lain, terjadilah perpecahan. Jadi apa penyebabnya terjadi perpecahan? Karena tidak mengikut saran daripada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah minta ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus di mana? Al-Quran. Ikuti Al-Quran, ikut Rasul. Karena Al-Quran bersama Rasul. Kalau kita mengikut Quran, berarti kita bersama, karena Quran bersama Rasul, berarti kita juga bersama Rasul. Itu perintah Allah. Sebagaimana juga yang saya katakan tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ingin dicintai Allah, ikuti Rasul. Itu Allah perintah. Allah sangat sayang kepada Rasul supaya kita selamat, ikuti Rasul. Jadi kita tidak mengikuti Rasul pada zaman sekarang. Kita tak mengikut ya. Kita sekarang yang sangat mabuknya kita, kadang-kadang kita mengikut mazhab kita mengutamakan jemaah kita mengikut kelompok kelompok orang tak benar. Itu umpamanya. Kenapa? Mengikut kelompok kita menurut hawa nafsu. Ada lagi yang paling parah, mengikut akal, katanya ikut akal logis. Memang kalau mengikut akal logis buat agama baru namanya. Kita syarat-syarat beragama Islam ini harus ada pedomannya. Pedomannya Al-Quran, Rasul, ya, beserta ahli baitnya. Memang Rasul pesan juga, ya. Jadi yang jelas ayat ini kata Allah, kenapa terjadi bercerai-berai ini? Karena tidak mengikut Al-Quran, tidak mengikut Rasul dan tidak mengikut ahli bait Rasul. Memang Rasul juga berpesan juga, katanya, ku tinggalkan nanti pusaka dua. Apabila kamu berpegang teguh dengan dua pusaka ini, pasti kamu tidak akan sesat selama-lamanya, sehingga kamu menemui aku di surga nanti. Apa itu? Al-Quran
Yang kedua apa? Itrah. Itrati katanya. Itrah atau ahlul bait sama, atau kurba itu sama juga. Jadi ikutlah ya. Bahkan dikatakannya jangan kamu menului ahlul baitku, kata Rasul. Kalau kamu menului ahlul baitku, kamu akan sesat juga. Jangan kamu membelakangi ahlul baitku atau meninggalkan ahlul baitku, kamu juga akan sesat. Jangan kamu mengajar ahlul baitku, kata Rasul, karena dia lebih pintar daripada kamu. Yang berikut kata Rasul, ahlul baitku bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya pasti selamat. Barang siapa yang meninggalkannya pasti dia akan celaka. Jadi ayat ini sudah jelas. Perpecahan terjadi karena umat ini meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak mengikut Al-Quran, tidak mengikut Rasul, tidak mengikut Ahlul Bait. Dalam surah di dalam surat 25 atau dalam surah Furqan dah jelas juga. Rasul juga pernah lapor kepada Allah. Melapor kepada Allah pada surat 25. Umat ini kata Rasul meninggalkan Al-Quran, tidak memperoleh lagi Al-Quran ini. Surat Al-Furqan itu ayat 30 itu. Itu kata Allah. Jadi umat itu telah melupakan Al-Quran, tidak memperoleh lagi, tidak memperoleh Rasul. Kalau diajak bersama dia mencari jalan yang lain. Jadi Pak Rahman, penyebab utamanya umat ini tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran yang sebagaimana yang diperintah oleh Allah, dan tidak mau lagi mengikuti arahan Rasul sebagaimana diperintah oleh Rasul. Inilah sebab terjadi perpecahan. Allah juga mengatakan dalam yang baru saya bacakan tadi, ya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bi la'allakum tattaqun. Dan bahwa kami perintahkan ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintah Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi jauh udah. Kenapa umat terjadi bercerai-berai, berpisah-pisah atau berfirqah-firqah? Karena tidak berpegang teguh pada Al-Quran. Itu menurut Allah, bukan menurut saya ya. Jadi ikutnya. Kita tidak mau mengikut arahan Allah, tidak mengikut Rasul, kita mengikut pendapat kita, menurut akal kita, kan gitu. Yang celaka menurut akal dia lagi. Tanpa apa? Tanpa punya dalil ya. Sedang agama itu, sedangkan Rasul saja tidak pernah menggunakan hawa nafsu dia untuk melaksanakan Islam ini. Bahkan semuanya dari wahyu yang diwahyu oleh Allah. Sedangkan ada orang yang ingin hanya menggunakan akal. Kalau menggunakan akal saja tanpa dalil berarti sesat juga. Ya, setan juga punya akal. Nah, jadi begitu caranya. Nah, jadi yang jelas ya, supaya kita tidak berpecah belah, berpegang teguh kita dengan umatnya apa? Dengan Al-Quran. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Rasul dan Ahlul Baitnya. InsyaAllah selama-lamanya kita tidak akan sesat, sehingga kita nanti menemui Allah, menemui Rasul di akhirat nanti kelak ya. Jadi itu pedoman utamanya. Jadi kalau untuk ingin tahu ya, itu kemarin sudah, kalau masalah Ahlul Bait sudah saya jelaskan satu persatu. Jadi dalam ayat berikut juga Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat apa sudah jelas Allah katakan. Surah Al-A'raf surat 58, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah katakan itu. Ya, ikutilah Rasul kata Allah agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jadi kita kalau sudah berpegang pada Al-Quran, sudah mengikut Allah dan Rasulnya, dan mengikut Ahlul Baitnya, pasti kita mendapat petunjuk. Nah, apa penyebabnya utamanya? Untuk rahmat, karena umat ini tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, karena umat ini berpegang teguh kepada selain dari Al-Quran. Itu penyebab utama kata Allah di dalam surah Al-An'am ayat 153. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Rahman dapat paham dan bisa dijadikan pedoman untuk masa-masa akan datang ya. InsyaAllah
Allah tetap beserta kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.